Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu wa subhanahu wa ta'ala waskuruhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Untuk sahabat-sahabatku sekalian yang dirahmati Allah, semoga keberkahan, sehat, keselamatan ya paling utama, dan semoga selalu bahagia. Ini saya dengan Rifai, luar biasa. Beliau adalah yang musafir yang selalu melangkahkan kakinya untuk yang mencari yang namanya apa itu kehidupan, apa itu namanya sejati meneng murid dia apa cari Jawa. Nah, ini beliau berjalan dari Sabang sampai Merauke udah berapa tahun, Mas? 7 tahun. Sudah 7 tahun. Ini beliau mau berjalan lagi menuju ke daerah Lampung. Pokoknya siar. Nah, beliau berpenampilan seperti ini karena menurut beliau pakaian adalah wujud kewibawaan dan juga ucapan adalah wujud dari kehormatan. Nah, kalau di Jawa itu ajining rogo saka busana, ajining ati saka lati, bahwa kita juga perlu bahwa busana itu menunjukkan bahwa kita itu manusia yang beradab, karena bagaimanapun pakaian adalah simbol yang mencerminkan pribadi di masing-masing. Ya, kita sekarang akan ngobrol bareng, ngobrol santai, ya ngopi bareng, rokok itu Mas Afrizal. Jadi di sini saya ingin belajar sama Mas Afrizal dari perjalanan itu kan luar biasa 7 tahun. Kalau satu daerah Mas mending kita lingkupin itu. Kalau udah 7 tahun dari daerah ini ke daerah ini ke daerah ini luar biasa. Hebat Mas Afrizal deh. Mas Afrizal bingung banget. Gak apa-apa, di sini Kalau tidak ada pertanyaan tidak bisa bicara. Seperti ini. Jadi selama Mas Afrizal kadang Mas Afrizal kan siar di berbagai daerah, mencari ilmu di berbagai daerah dengan kultur yang kadang berbeda. Nah, terus kadang Mas Afrizal dengan penampilan seperti ini, memang kadang kan dong itu kok kayak gini. Karena apa? Zaman sekarang kan orang kebanyakan cenderung melihat fisik dulu, nggak melihat ibaratnya hatinya. Nah, kalau di Barangke lihatnya casing, tidak lihat fungsi untuk apa barang itu. Seperti itu Mas Afrizal. Ya, saya pribadi selama di jalan ini, kalau namanya hidup itu ujian itu selalu ada. Jadi kita tidak lagi kita menghiraukan ujian, tidak lagi kita pikirkan ujian itu, karena kita yakin memang ujian itu selalu dia itu sepasang dengan kehidupan. Di mana ada kehidupan, di situ ada ujian. Jadi nggak bisa dipisah ya. Karena ujian itu menentukan berhasil tidak seseorang itu melakukan suatu pekerjaan, suatu tugas, itu pasti ada ujian. Karena kan Allah juga jangan dikatakan kau beriman kalau belum diuji. Jadi orang beriman itu harus diuji. Ada kalanya ujian itu tidak sama dengan ujian kita dengan orang itu. Dia lebih besar ujian yang diterima kita. Kenapa? Karena makom dia itu lebih tinggi daripada kita. Maka tidak sama. Dia bisa ujian yang meninggal anaknya, meninggal istrinya, terbakar rumahnya, habis hartanya, itu miskin dia. Karena ini orang sudah dinaikkan Allah ke tingkatan lebih tinggi lagi. Keimanan. Maka imannya terbagi kepada 4. Ada nama iman itu Islam. Di atas Islam ada yang namanya mukmin. Di atas mukmin ada namanya mukhlisin. Di atas mukhlisin muttaqin. Jadi seperti kita ini masih Islam, jadi ujiannya kecil-kecil aja. Sesuai dengan kemampuan kita ujian. Jadi ujian dari jalan itu banyak. Jadi kalau dibilang orang kita gila,
Jadi bagaimana kita menghadapinya kalau ada menghadapi kita gila sepanjang jalan itu? Kita bandingkan diri kita dengan hati. Pertama kalau saya bagaimana menghadapi ujian seperti itu? Kalau saya pribadi itu, saya bandingkan diri saya dengan Nabi. Kemuliaan mana saya atau Nabi? Itu sebenarnya bukan perbandingan. Pastilah lebih mulia Nabi. Orang yang mulia aja, akhlaknya mulia, Nabi itu berjalan aja udah orang masuk Islam. Nah, karena dakwah beliau itu akhlak, itu mulia Nabi itu aja dibilang orang gila. Apalagi saya yang tidak mulia, wajar. Kalau itu saya ke situ saya memaafkan. Jadi masalah orang menganggap gila, orang menganggap kita gila di satu tempat, ya saya gitu aja kembali kan. Karena Nabi juga bilang gila. Masalah penampilan, mereka tidak setuju dengan saya penampilan, tidak masalah. Tapi kita duduk, kita berdialog dulu masalah penampilan. Berdialog. Itu saya bilang tadi, ulama dia punya penampilan khas, khusus. Jadi kalau kita tidak suka penampilan seperti ulama, itu yang kita pakai. Karena ulama itu dia itu pewaris Nabi. Seorang pewaris pastilah dia akan samakan dirinya dengan yang diwariskannya itu penampilan itu. Dia lihat biografi Rasulullah seperti apa. Oh begini Rasul karena cinta yang kepada Nabi itu, Nabi jenggot, dipakai jenggot. Katanya kalau Nabi itu ada dua pakaian dia yang ditaruh di badan. Satu namanya di bahu, namanya burdah, warna putih, warna hijau. Satu digulung di kepala, namanya imamah, warna hitam. Nah, itu Nabi itu selalu pakai. Yahudi orang Abu Jahal pakai juga. Tapi ulama bukan meniru siapa jahalnya. Jadi kembalilah pahami pakaian itu bukan kita meniru orang Arab. Rasulullah yang kita tiru. Orang Arab yang perlu kita tiru. Karena kita bukan panutan kita orang Arab itu. Rasulullah yang kita tiru itu. Lalu kita nggak tahu Rasulullah ya. Kita tahu dari guru-guru kita. Makanya kita belajar sanad ilmu. Orang yang tidak belajar sanad ilmu nggak tahu profil Nabi. Karena kita nggak cukup menghayal aja bagaimana Nabi itu, hanya pakai akal aja. Kita mesti belajar dulu sisilah bagaimana penampilan Nabi itu. Karena ada sunnah yang namanya sunnah yang di diri Nabi itu apa aja. Nabi itu tidak berkumis, tidak dipanjangkan, Nabi pakai sorban, pakai jubah. Nabi. Bagian saya percaya silahkan, berarti dia mendustakan hadis. Kalau dia mengatakan Nabi tidak berjenggot, berarti dia mendustakan hadis. Kalau dia menghina orang yang berjenggot, menghina jenggot, berarti dia menghina Nabi yang pakai jenggot. Dan menghina para ulama termasuk Syekh Asy'ari, pendiri NU pakai jenggot, pakai jubah. Itu masalah penampilan. Jadi saya itu bangga lah kalau pakaian begini. Jadi saya bukan aparat. Kalau jadi pakaian itu sesuai dengan aktivitas seseorang. Orang kantor di kantor dia pakaian kantor, dia ada seragamnya. Sesuai dengan apa aktivitas kita. Saya bukan aparat. Saya seorang guru mengajar. Jadi tidak layak saya pakai baju jas. Bukan itu pakaian saya. Jadi jangan dihalangin saya berpakaian yang menurut saya itulah yang berwibawa bagi saya. Nah, sekarang jadi masalah ini. Mereka itu kalau saya harus meniru pakaian dia, itu tidak bisa. Karena pakaian itu paling dasar kali yang diperintahkan itu untuk aurat. Tergantung bagaimana cara kita untuk aurat. Cuman di balik itu ada namanya pakaian takwa. Pakaian takwa itu pakaian yang menunjukkan wibawa kita. Kalau kita sudah berwibawa memakai pakaian itu, maka itulah yang bertakwa, pakaian takwa kita itu. Jangan meniru orang. Kalau saya ini seorang PNS. Ya, jangan pakai jubah. Itu bukan itu pakaian takwa dia. Disalah itu. Karena sudah ada peraturan berpakaian di situ. Kalau seorang ulama, dia tidak layak pakai celana jeans, baju kaos, tidak layak. Tidak ada adabnya secara hukum, secara fikih sah. Tapi secara adab berpakaian itu kurang layak. Jadi sering banyak sekarang para ustaz pakai celana, pakai baju kaos, menganggap dirinya itu biar dekat dengan masyarakat. Tak perlu harus kita rubah penampilan kita itu untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Tetap aja kita berpakaian. Kalau kita memang sudah ulama, sudah ustaz,
maka sesuaikanlah panggilan itu. Karena setiap ucapan, setiap panggilan, setiap gelar yang dipanggil orang akan dipertanggungjawabkan nanti itu. Kalau belum mampu jadi ustadz jangan dulu. Saya bukan ustadz. Iya, betul. Saya bukan Gus. Yang panggil saya dulu Gus. Karena pertama saya belum bisa menjaga ucapan saya, belum bisa menjaga penampilan saya. Penampilan akhlak, penampilan. Ya cukup ceramah aja, ilmu aja. Karena si murid akan dua di dirinya dari guru itu, ucapan dan perbuatan. Perbuatan itu lah pakaian, kesehariannya, makan, tidur, berjalan dengan si guru, itu sama si murid. Dan ucapan. Dulu guru saya mengatakan begini kata murid itu. Oh dulu guru saya pakaiannya seperti ini. Jadi kan heran sekarang ini banyak si murid itu yang anak-anak santri sekarang yang nampak apa yang dengkulnya. Karena guru ini pakai celana biasa. Nah, semakin hari semakin parah nanti. Makanya kalau orang Jawa dulu kan bilangnya guru di buku dan ditiru. Itulah betul bahwa segala ucapan, segala tindak lanjut itu kan namanya santri itu kan ngikut guru. Dalam sebuah hadis dikatakan itu, dalam sebuah hadis kata Nabi, An Abu Zaid Usama bin Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bi rujuli yaumil qiyamah fa yuqal fin nar fatannabiku aqtabu batnihi fayaduru biha kama yurli marifuha ayallahu alaihi ahluna fayaqulu ya fulan malak alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar yaqul bala kuntu bil ma'ruf wa la ati wa naha 'anil munkar wa ati riwayat Muslim. Itu guru-guru ini nanti orang-orang yang diangkat jadi panutan yang pertama dilemparkan Allah ke dalam neraka jahanam itu. Makanya kalau belum layak itu jadi panutan jangan dulu. Saya belum melaksanakan sesuatu perbuatan yang baik, apakah saya boleh? Boleh, tapi jangan dilanggar yang buruk. Itu masalahnya. Orang berbuat baik, disuruhnya orang berbuat baik itu. Ada seseorang dilemparkan ke neraka jahanam kata Nabi. Berserak ususnya seperti di penggilingan, putar-putar seperti di dalam mesin penggilingan. Lalu bertanyalah penduduk neraka itu, kenapa ya Fulan, kenapa kamu seperti ini? Bukankah kamu dulu mengajak orang, mendorong orang ke jalan yang benar, menyampaikan kebenaran yang baik, benar, dan mencegah kemungkaran? Iya, kata orang yang dilemparkan ini, kata ulama atau panutan ini. Tapi saya menyuruh kebaikan, tapi tidak saya kerjakan apa yang saya suruh itu, dan saya melanggar apa yang saya larang. Jadi ada ancaman yang mengajak orang berbuat baik ini kalau tidak kita laksanakan. Makanya ilmu itu mestinya kalau ilmu 1 kilo, akhlak mesti 2 kilo. Nah, betul. Jangan ilmu yang diutamakan, akhlak yang diutamakan. Jadi tinggi akhlaknya daripada ilmu. Kalau akhlak itulah untuk jalan menemukan suatu rasa. Ilmu itu kan rasa. Karena ilmu tempatnya di sini. Iya, logika. Nah, di sini ilmu. Kalau ilmu. Jadi kalau kita bicara ilmu lagi, itu kalau bicara ilmu dari dulu udah tamat kita. Kalau bicara ilmu, udah ada semua di muka bumi ini. Kita udah selesai semua dibahas. Sekarang ilmu agama udah selesai dibahas semua. Gak ada lagi. Kalau ada lagi orang buat kitab sekarang, itu contek. Gak ada lagi karangan sekarang ini. Ini dari ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ilmu adat, ilmu sejarah segala macam dalam agama ini sudah tuntas dibahas para ulama dulu. Sudah nggak ada lagi. Kalau ada orang buat kitab sekarang itu dia mengambil itu dari sana sini, bukan karangan dia. Nah, jadi kalau perkara ilmu sekarang bagaimana ilmu itu diisi dengan akhlak di dalam supaya ilmu itu benar jalannya. Karena ilmu itu bisa menjerumuskan, bisa menyelamatkan. Banyak orang bahagia dengan ilmu, nggak tahu dia ilmu itu menjerumuskan kita. Bahwa sebenarnya kan puncak dari segalanya itu kan di hati. Nah, seorang itulah akhlak. Karena dulu dari guru saya itu pernah bilang bahwa ilmu itu ada di bawah. Yang pertama kitab garing, yaitu Quran, hadis, fikih dan lain-lainnya yang tertulis. Sedangkan
asmanya Allah, sirnya Allah itu yang di alam semesta. Kitab teles itu lebih banyak berterbaran di alam semesta. Makanya ikutilah semestamu, gunakanlah aturan ilmu yang sudah tertulis dan guru yang benar-benar bersanad jelas, agar kau tidak menemukan namanya keraguan. Kadang kan kita belajar, sepertinya kok enggak seperti ini yang saya dengar di guru itu. Nah, jadi bergurulah dengan guru yang memiliki sanad yang jelas dan belajarlah sesuai apa yang sudah menjadi tuntunan. Ada hadis yang paling mulia, tapi orang menghindar dari hadis yang mulia ini. Masalah di dalam ilmu berzikir. Padahal ini hadis yang sangat mulia. Orang zaman dulu berlomba-lomba mendapatkan ini. Tapi orang sekarang menjauh dari itu. Dalam kata Nabi itu, di dalam hadis itu, berzikirlah engkau sampai orang-orang menganggap engkau telah gila. Barulah engkau dikatakan ahli zikir di situ. Jadi kalau masih dipuji orang, oh itu si Polan itu zikirnya hebat, dia bisa terbang. Kalau dia berzikir 5 kali, dia bisa mengangkat. Jadi kalau itu masih dipuji orang, maka yakinlah bahwa itu orangnya belum ahli zikir. Karena ahli zikir itu sampai orang banyak membenci dia karena dia berzikir. Karena orang yang belum hadis itu benar kata Nabi, ada satu kelompok yang sama itu kata Nabi. Orang yang berzikir kepada Allah, di mana tempat mereka itu ada banyak penghalang, banyak artinya rintangan dari orang-orang, ada yang mencela, menghina dia, orang yang berzikir ini. Jadi sampai dikatakan gila. Itu sebenarnya kalau sampai udah masuk kita ke tingkat seperti itu, itulah dikatakan orang itu ahli zikir sebenarnya. Cuman kita takut, kalau jadi sampai bilang gila. Iya. Tapi gilanya itu gila berzikir kepada Allah, bukan gila yang lain. Secara hakikatnya kita gila semua. Ada yang gila harta, ada yang gila kepada Allah. Gila dia, ada yang gila selawat. Mana-mana tempat ada selawat aja. Gila juga dia. Ada yang gila kepada Allah. Zikir aja kerjanya. Enggak ada detik yang tersisa baginya. Seorang penyair mengatakan itu. Kata dia apa? Setiap bergerak tubuh ini, maka Allah lah itu yang suara Allah lah itu. Jadi dia itu senantiasa berzikir. Gila dia. Sehingga dia enggak peduli lagi dengan orang-orang. Ada yang model begitu gila ya. Kalau kita ini masih standar, dia gila apa? Tingkatnya sufi, taruh kegilaan itu ibaratnya ya. Ada yang gila dengan harta. Ada contohnya moyang kita seperti Korun, ya, itu gila harta. Ada gila jabatan, Fir'aun, jabatan gila jabatan. Ada gila harta, ada gila kekuasaan. Itu ada contoh. Ada juga gila karena Allah. Banyak contoh itu. Yang ketika pilih kita ini, sekarang ini gilanya di mana? Kadang kalanya memang kadang kita diperlukan untuk menjadi gila. Iya. Tapi gila yang mana? Ada sekarang tambahnya gila game ada. Nah iya, sekarang ini lagi 24 jam itu. Sekarang anak muda Surabaya, mertua lewat aja, mungkin pacar lewat mungkin ya. Ada juga itu gila game. Itu kenapa sekarang? Jadi itu 24 jam. Gila juga. Cuman pahamilah gila itu bukan orang yang bilang nakal. Gila di situ itu dia itu fokus dengan satu titik, sehingga tidak lagi dia sadar dengan yang lain. Itu kan gila. Ada orang yang gila akal itu lain lagi gilanya. Tapi ini gila yang dimaksud sini itu gila dia dengan satu titik ini. Seorang laki-laki yang jatuh cinta sama seorang perempuan cantik, gila-gila katanya. Dia bisa tidur malam. Iya, betul sekali itu mah gila. Gila, makan tidak selera, tidur tidak nyenyak. Kenapa kamu kata orang tuanya? Aku mau kawin sama itu. Kalau nggak kawin ini makin parah. Jadi gila karena wanita ada macam-macam. Gila-gila seorang pada wanita. Jadi dia fokus masuk di gila itu, dia fokus kepada satu titik itu, sehingga tidak menghiraukan yang lain-lain. Itu gila kita ini sekarang ini. Sekarang kita gilanya di mana ini posisi gila kita ini? Ada orang gila dengan bermacam-macam bermacam-macam istilahnya banyak versi gila itu.
tinggal kita yang mana yang bisa kita sekarang ini bila ya. Makanya dulu saya pernah punya guru pejabat yang bilang kadang kita harus menjadi gila karena cinta karenanya, karena Allah, dan kita gila karena cinta kita kepadanya. Berarti cinta yang memang tulus dan cinta yang memang harus dipaksakan. Saya harus cinta sama Allah, karena memang harus ada yang dipaksakan dan harus ada yang kayak kita punya anak tidak sholat Al-Quran, kita harus paksakan untuk cinta padanya agar akhirnya tumbuh menjadi kamu lahir karena cinta karenanya. Itulah jadi kadang memang diperlukan sifat kegilaan, tapi kegilaan itu harus yang memang sesuai, jangan gila-gila yang bermanfaat. Gila yang bermanfaat akhirnya bisa keluar outputnya menjadi bermanfaat. Kadang kayak itu. Mana kadang sering karena secara hakikatnya kita hidup itu bukan mencari itu, semata-mata diciptakan Allah itu. Allah itu membuat kita bukan untuk dunia ini, untuk menyembah. Hanya itu yang diciptakan. Dan apa? Diciptakan makhluk supaya diakui bahwa Tuhan itu ada. Maka dibuat namanya makhluk, ada jin, ada manusia dan hewan lain, menunjukkan bahwa supaya diketahui bahwa Allah itu ada, Tuhan itu ada. Adanya makhluk, pasti adanya Tuhan yang buat. Jadi semata-mata sebenarnya kita yang dibuat itu hanya untuk menyembah Allah. Hanya saja kita dikasih kehidupan, dikasih kebebasan. Nah, dalam kehidupan ini ada namanya Allah itu membuat kita bersyariat, kita dapat pekerjaan. Kasihan Gus, antum ibaratnya bangun makam sendiri ya gitu Pak. Kalau untuk kita bantu orang juga saya memang kadang nyari uang. Iya, jadi saya memang video itu Pak, biar ada tambahan merek saya bikin YouTube ya, pas teman-teman semoga bisa tanggal 4 ini mau naik monetisasi dapat rezeki, kita kembalikan untuk siapa, karena saya juga butuh ibaratnya untuk siar kan kadang lupa, ibaratnya yang sudah habis dari gaji saya kan kadang saya juga punya tanggung jawab sama istri. Sambil santai luar biasa apa, alhamdulillah hikmahnya di sini saya juga dapat ilmu ini. Alhamdulillah ilmu itu mahal. Mungkin saya membeli ngasih uang ini 1 miliar pun mungkin nggak bisa membayar ilmu yang beliau kasih ke saya ini. Ini luar biasa. Kan tanpa kita sadari. Nah itulah makanya jangan pernah melihat casing atau kita menghina seseorang karena apa, barangkali itu justru dia adalah wali-wali Allah. Nah sekarang kan banyak wali-wali mastur, wali-wali yang Allah memang tidak untuk ditunjukkan kepada dunia, tapi lisannya itu bisa menggoyangkan arsy-arsynya Allah. Nah wali kadang tukang becak. Nah maksudnya beliau wali itu kan yang bisa mencontohkan kebaikan. Kadang saya seorang polisi, tapi saya tidak ahli ibadah. Beliau yang saya pandang seperti tukang becak, setiap dengar azan lari bagaikan ibaratnya orang sakit perut. Itulah luar biasa. Dulu saya ngajar di Lampung di Polsek 3 bulan, dan saya mencari dana untuk musola itu berkumpul waktu itu 60 juta. Namanya Pak Kiki Andriadi, dia Polsek, dia anggota situ. Jadi join saya sama dia mencari dana. Karena kalau dia sendiri yang mencari dana waktu itu nggak percaya orang, dipaksa saya. Dia biar lebih kuat katanya dapat uang itu. Kalau saya nanti pada saya polisi, saya orang itu bukan untuk masjid. Karena masuk polisi nyari musuh untuk membangun musola kurang nyambung lah saya. Jadi bawalah saya. Saya setuju gitu, kami buat taman di Polsek itu. Kami bangun musola, kami gaji tukang.
Dikumpul lagi 60 juta sama beliau itu. Saya masih musafir, cuma saya ketemu di jalan, disinggahin jalan sama beliau itu, dibawa ke polsek. Saya diminta ngajar situ, ngajar Quran, ngajar fikih segala macam, ngajar kitab sesuai dengan, termasuk juga Ruri yang viral kemarin itu, yang pernah sekolah di Jakarta, sekolah perwira. Si Ruri itu mengajar sama saya itu, si Ruri orang Lampung. Jadi di situ saya sekian lama mengajar itu. Jadi mereka ini bertanya, ada pertanyaan masalah ibadah, masalah amalan. Kami kan bukan ustaz, kami hanya seorang anggota. Jadi amalan kami kan nggak banyak. Kalau ustaz kan banyak tahajudnya, banyak ininya, kata dari saya. Kami ini apa? Jadi saya bilang, sebenarnya apa yang bisa bilang, tugas itu kira-kira mana lebih tinggi tanggung jawab seorang ustaz atau seorang polisi atau tentara? Saya bilang sama dia, karena dalam hadis dikatakan itu, cegahlah kemungkaran itu dengan tanganmu. Jadi pahami tangan itu bukan ditampar, jadi bukan itu maksud tangan itu. Kata Nabi itu, cegahlah kemungkaran itu dengan tanganmu. Itu tangan pemerintahan, orang yang ada kekuasaan, tangan hukum. Bukan datang orang mabuk dipukul, bukan. Kalau ada, jadi siapa itu yang bertindak itu? Ini yang paling tinggi nih, yang paling tinggi nih. Cegahlah kemungkaran dengan tanganmu, ini paling tinggi. Kalau tidak mampu di bawahnya, dengan lisan juga ke ustaz, para ulama. Kalau ustaz langsung datang ke tempat orang mabuk itu, ditamparin ustaz sama orang itu. Jadi yang datang itu orang yang ada kekuasaan. Makanya kita menggunakan kekuasaan itu untuk di jalan Allah, bukan untuk menakut-nakutin orang. Jadi kan dengan orang itu, sama apa personil di situ, kita dikasih Allah itu kekuasaan di muka bumi ini untuk menolong agama Allah itu. Secara syariatnya, memang agama Allah itu nggak perlu ditolong. Secara tasawuf, secara syariatnya itu tugas kita itu untuk membela kalau ada yang bertentangan dengan ajaran agama, yang bertentangan dengan hukum syariat, maka tugas seorang aparat adalah bertindak, saya bilang. Maka itu yang disebut menolong agama Allah itu, berjihad namanya. Kalaupun bapak mati nanti di situ, mati syahid. Kalaupun mati, saudara, hidup mulia. Kalaupun hidup berhasil menindak ada teroris umpamanya, begal segala macam, berani kita masuk ke dalam itu, berani kita mati dari sini mati syahid, berhasil kita menangkap orang itu, hidup dalam kemuliaan. Dua aja pilihan. Jadi nggak perlu ditakutkan mati syahid, hidup mulia. Dua-dua yang kita cari. Kalau aku hidup dalam kemuliaan, dan aku telah berbuat baik. Kalaupun aku mati, aku tidak takut mati, karena mati itu pasti terjadi. Mati pun aku mati syahid. Itu yang paling tinggi. Jadi amalan kalian yang lebih tinggi daripada seorang ustaz. Ustaz itu dibawa preman di masjid dulu baru diceramahin sama dia. Jadi itu nomor 2, lisan. Kalau tidak mampu juga, maka kita dikira dalam hati. Jadi 3 peringkat itu. Pertama dengan tangan, kekuasaan. Yang bisa itu orang yang ada power, orang yang ada kekuatan. Aparat, ustaz gak bisa mengejar begal, ustaz habis lah ustaz itu. Jadi bukan tugas ustaz. Ustaz itu tugasnya nomor 2 di bawah itu lagi. Orang yang mudah ditangkap. Nah, saya kan sering ceramah di kantor di bendara. Nah, saya berani ceramah dalam bendara itu. Kan udah ditangkap dulu bagi pandit itu. Kalau belum ya, kalau belum nggak berani saya. Saya di jalan itu banyak preman tertemui. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi, habis saya. Iya. Dipukulin orang itu. Saya nggak ada kekuasaan. Jadi orang yang ada kekuasaan, orang yang ada wewenang yang baru bisa. Makanya negara itu membagi agama juga membagi. Ada tentara-tentara Allah, ada polisi-polisi. Jadi bukan polisi-polisi, tentara-tentara Allah termasuk malaikat, tapi manusia yang berjiwa malaikat. Jasad boleh manusia. Jadi jangan lembut sama begal itu, saya bilang. Jangan lembut.
Akan lebih naik ngopi, yang begitu. Itu bukan kerjaan polisi, itu ustaz. Tetap ketegas, tetap tangkap, cari tampar saya bilang. Tangkap, kalau melari tembak kakinya itu, gue bilang. Jadi jangan bilang udah hijrah, terus lembek. Nah, itu nggak benar. Ngapain jadi aparat lagi yang lembut? Ya, tetap keras, tetap berwibawa. Karena wibawa kita itu mesti dijaga. Jangan berarti kalau ada taubat kita, terus jadi gayanya kayak ustaz lembut. Datang tiba-tiba, assalamualaikum. Gimana kabar kalian? Sudah ada tugasnya berarti ya. Ada tugas Dan begitu itu gak pas, bertentangan dengan agama begitu itu. Jadi seorang aparat itu jangan lembut. Dakwahnya mesti keras. Jangan ditiru. Makanya tadi ada porsi, jangan mentiru-tiru. Kita kan bukan ustaz, tapi kita bisa melebihi dakwahnya ustaz itu. Jadi insya Allah bisa lebih mulia, bisa lebih mulia lagi kita daripada orang yang tahajudnya banyak, baca Qurannya banyak, hafal Quran, hafal hadis ribuan. Kita hafalnya cuma 2, 3. Tapi kerjaan kita di muka bumi ini, ujian yang kita lawan ini, rintangan yang kita hadapi itu, insya Allah udah tinggi. Jadi jangan pula kita udah hijrah lembut. Saya bilang begitu. Coba preman, orang mabuk segala macam, kan lembut kita. Hilang wibawa kita. Wibawa sangat diutamakan di dalam beragama ini. Orang tidak ada lagi wibawanya. Udahlah, tidak ada lagi arti kehidupan dia. Wibawanya sudah tinggi. Kalau wibawa kita sudah tidak ada lagi di mata orang. Harga diri itu lah hilang, itu kan ada lagi jaga. Saya itu selalu saya keraskan wibawa. Ilmu boleh sedikit, tapi wibawa dijaga. Wibawa kita mesti dijaga. Jangan sampai wibawa kita itu. Saya dulu ngajar, saya nggak pernah mengajar bercanda sama orang. Nggak pernah. Anak kecil itu. Maka anak-anak murid saya itu dulu nggak ada yang berani main-main. Serius, tapi selesai ngajar nanti saya bercanda seperti biasa. Jadi saya jaga itu. Merokok itu saya tidak pernah merokok di depan murid. Saya merokok, tapi saya tidak menunjukkan bahwa saya merokok. Saya sembunyi merokok. Saya menjaga wibawa. Jangan saya jadi contoh, lalu saya contoh yang tidak benar. Itu akan merusak wibawa. Wibawa itu sangat penting. Itu kita sebagai aparat mesti keras. Nggak boleh lembut. Kalau lembut itu bukan betul. Jadi orang itu kemarin itu ada juga yang macam Pak Kopi atau pakai jubah ya. Jubah dia sholat, dia sholat pakai jubah. Jadi dia tuh terkenal lah polisi yang lembut, bagus di situ di Lampung itu bagus, di masyarakat itu terkenal lebih bagus. Tapi ingat, jangan kebablasan lembutnya. Lembut itu kepada siapa? Kepada siapa dia lembut? Kepada yang keras juga, kepada siapa kerasnya? Jadi ada tempat-tempat yang lembut, ada tempat yang keras. Ya, dan kita harus bisa menempatkan diri di mana sih bahwa kita harus kita kembangkan. Ya. Ada tempatnya di mana kita majuan yang namanya kelembutan. Ya. Kalau kita sama anak, ya porsi kita di bawah kita belakangkan, kita majukan kelembutan. Oke, betul sekali. Masuk kita dalam sebuah kantor, kita bicara yang bijaksana. Masuk kita ke warung kopi, ke tempat kita biasa nongkrong, kita bicara, ngobrol-ngobrol, kita ketawa. Dan itu tempatnya memang. Nah, tempatnya tidak ada wibawa di situ, kita sama semua. Karena teman-teman dari kecil semua. Jadi kalau kita mengaku saya di sana di Sumatera itu, ngaku ustaz, jadi teman-teman ketawa semua. Karena mereka tahu kecilnya seperti apa. Jadi saya nggak perlu banyak gaya di situ, sok-sok diam, sok-sok berwibawa, nggak perlu. Nggak bakal mereka itu pernah menghormati saya itu lebih, karena mainnya bareng. Jadi saya biasa aja, biasa bercanda, biasa ngomong yang apa gitu, belum deh. Tapi kan tempat lain saya tidak akan seperti itu. Tidak akan saya samakan tempat saya di sini sama yang di sana. Karena Rasulullah juga begitu. Ada kala yang Nabi itu bercanda sama salah sahabatnya. Di tempat lain nanti Nabi ada serius, pakai merah muka Nabi itu, serius.
Sehingga orang yang melihat Nabi itu gugup, gemetar. Umar bin Khattab juga begitu. Pada kala Umar bin Khattab itu ketawa, bercanda sama sahabat yang di satu tempat, sesama kecilnya dulu, sesama jahiliyahnya berteman. Tapi di tempat yang lain, dia menunjukkan bahwa aku adalah pemimpin ini. Jadi tunjukkan kewibawaan pemimpinnya itu, seorang khalifah. Sampai khalifah sampai di sepelekan orang, maka hilanglah wibawa khalifah itu. Tidak tunduk lagi orang. Karena dihormati itu penting. Kalau agak hormat lagi sama kita, apa yang kita sampaikan tidak akan masuk sama mereka. Ini cerita sore ini. Terima kasih rekan-rekan. Ini Pak Nafrisal mau lanjut perjalanan beliau siar terus supaya hidup mati untuk siar demi sebuah cinta. Kalau tidak cinta, tidak mungkin beliau akan. Ya, terima kasih rekan-rekan. Kita ambil sisi baik di sini, kita ambil pelajaran yang baik. Tetap kalau ada kesalahan, tetap kita sebagai al-fakir. Kesalahan tetap milik kita, kebenaran tetap milik Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga sore ini adalah di sini tempatnya bisa memberikan sebuah keberkahan. Alhamdulillah saya dapat keberkahan ilmu. Semoga dan keberkahan ilmu ini bisa menjadi siraman, khususnya bagi saya, wabil khusus bagi diri saya, siraman rohani yang luar biasa. Dan ini sangat membentuk bahwa kehidupan ini ada kalanya diperlukan kewibawaan, ketegasan, dan ada kalanya harus diutamakan sebuah kelembutan. Terima kasih rekan-rekan, terus bahagia, jangan lupa terus bersyukur dan teruslah bersyukur. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuan apa ni? Dia ni sih bersih, nak.